Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Julius Kensi. Saya dari angkatan 2022 Universitas Ciputra dari jurusan Accounting dengan NIM 01060422100019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu kita harus membuat jurnal umumnya, lalu ada buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah soal yang pertama. Pada tanggal 1 Juli berinvestasi kepada perusahaan tambang sebesar 7 juta. Nah, jika berinvestasi maka yang bertambah adalah kas dan modal. Kas itu bertambah di akun debit dan modal itu bertambah di akun kredit. Maka yang di sini kita tulis adalah di akun debit itu kas bertambah sebesar 7 juta dan di akun kredit modal bertambah 7 juta. Nah, ini adalah akun full. Akun fullnya itu adalah akun yang ada di debit atau di kredit akan muncul di akun full. Makanya dari itu satu akun debit hanya bisa satu akun. Jadi misalnya satu tanggal nih, 1 Juli, maka akun debitnya satu, akun kreditnya satu. Nggak bisa langsung akun debit, habis itu sebelahnya akun kredit. Itu maka nggak akan bisa. Jadi akun fullnya itu 11. Nah, rumus yang digunakan ini adalah rumus if. Gimana sih cara mencari rumus if? Berarti jika akun kredit sama dengan 0, artinya kosong, maka akun debit titik 2 akun kredit. Berarti kalau akun kreditnya kosong, maka yang mengisi di akun full adalah akun debit. Sebaliknya juga begitu. Jika akun eh, jika akun kredit kosong, maka yang mengisinya antara akun debit dan akun kredit. Tapi jika akun kreditnya terisi, maka yang terisi adalah akun kreditnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu tanggal 2 Juli membeli barang dagang secara kredit dari PT Merpati sebesar 1.200.000 dengan syarat pembelian 2/10, N per 20. Nah, yang ini adalah eh, di akunnya itu adalah persediaan dan utang dagang karena kita membeli barang dari PT Merpati. Otomatis persediaan dari barang kita akan bertambah. Persediaan bertambah di akun debit. Dan karena kita membelinya secara kredit, berarti kita ngutang, otomatis utang dagangnya itu kita bertambah. Utang dagang itu bertambah di kredit. Nah, berarti di persediaan itu sebesar 1.200.000 dan utang dagang itu sebesar 1.200.000. Lanjut soalnya yang ketiga, pada tanggal 7 Juli dijual barang dagang kepada PT Sentosa dengan harga 300 secara tunai. Beban pokok penjualan atau biasa disingkat dengan HPP sebesar 50.000 dan pengiriman FOB destination dengan biaya 30.000. Pengiriman ini bisa dibilang juga beban transport. Nah, beban transportnya ini berarti yang pertama adalah kita menjual barang dulu. Otomatis kita menjual barang, penjualan kita akan berkurang. Tetapi piutang dagang kita berarti untuk pemasukan usaha kita akan bertambah. Berarti piutang dagangnya itu bertambah 300 dan penjualan kita berkurang sebesar 300. Lalu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini adalah biasa disingkat dengan HPP. Berarti HPP-nya itu HPP berkurang di debit. Berarti HPP-nya berkurang 50 ribu dan persediaannya kita itu juga berkurang 50.000. Nah, yang terakhir ada dengan pengiriman FOB destination. Itu adalah transport. Kita mengirim barang, kita membayar biaya transportnya. Berarti yang ditulis adalah beban transport dan kas. Karena kita yang mengirim barang, otomatis kas kita akan berkurang karena kita membayar beban transport.
Beban transport itu bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 30.000. Nah, oke. Selanjutnya soal yang keempat itu pada 8 Juli dijual barang dagang kepada PT Sinar dengan harga 350.000, beban pokok penjualannya 150.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan pengiriman FOB shipping point dengan biaya 45.000. Nah, ini sama dengan yang tadi, maka piutang dagangnya itu akan bertambah di debit dan penjualan kita akan berkurang karena kita juga kembali menjual barang, yaitu sebesar 350.000. Lalu ada HPP. Karena juga ada beban pokok penjualan HPP, maka HPP-nya bertambah 150.000 dan persediaan kita berkurang sebesar 150.000. Dan yang terakhir, karena kita juga menjual barang, otomatis kita yang mengirim barang itu. Berarti kita ada mengeluarkan yang namanya beban transport. Beban transportnya itu 45.000 dan kasnya itu 45.000. Oke, soal yang selanjutnya itu adalah pada 11 Juli dibayarkan sewa gudang sebesar 350.000. Nah, ini otomatis karena kita yang perusahaan kita yang membayar sewa gudang, maka berarti kas kita akan berkurang dan beban sewa kita akan bertambah. Beban sewa kita bertambah 350.000 dan kas kita juga karena kita membayar secara tunai berkurang 350.000. Nah, selanjutnya itu adalah pada 14 Juli diterima kembali barang yang sudah dijual tanggal 7 September sebesar 80.000 karena terjadi kerusakan. Nah, otomatis karena dikembalikan itu adalah retur penjualan. Retur penjualannya itu bertambah di debit dan karena kita mengembalikan otomatis piutang dagangnya akan berkurang sebesar 80.000. Nah, selanjutnya 17 Juli membeli barang dagang sebesar 250.000 dengan syarat pembelian 2/10 dan N/30. Maka ini adalah karena kita membeli barang, otomatis utang kita bertambah karena kita tidak membayarnya secara tunai, tapi kita membayarnya secara kredit. Utang usahanya kita bertambah, persediaan kita bertambah karena kita menerima barang, membeli barang, dan utang usaha kita juga ikut bertambah sebesar 250 juta karena kita belum membayarnya secara tunai. Jadi persediaan di debit, utang usaha di kredit sebesar 250.000. Nah, soal yang selanjutnya tanggal 19 Juli membayar hutang pembelian pada tanggal 2 Juli hingga lunas. Nah, karena kita membayar, otomatis kasnya kita akan berkurang dan utang usaha kita juga akan berkurang. Utang usaha berkurang di mana sih? Utang usaha itu berkurang di debit sebesar 1.200.000 karena tadi yang pada tanggal 2 Juli itu sebesar 1.200.000 dan kas kita juga berkurang 1.200.000. Nah, yang selanjutnya adalah pada 21 Juli mengembalikan barang dagang yang dibeli 17 Juli sebesar 250 juta karena terjadi kerusakan. Nah, berarti ini otomatis kita kembali retur penjualan karena kita mengembalikan barang yang rusak. Itu retur penjualan dan piutang dagang. Kenapa piutang dagangnya di kredit? Karena piutang dagang dari kita akan berkurang sebesar 25.000. Jadi retur penjualannya 25.000 berkurang, piutang dagangnya 25.000 berkurang. Nah, ini
25 Juli membayar hutang pembelian pada tanggal 17 Juli hingga lunas. Nah, tadi pada tanggal 17 Juli kita membeli dengan syarat 2/10. Berarti kalau kita sudah lewat dari 10, kita persediaannya akan berkurang. Sehingga kita mendapatkan diskon. Karena kita belum melewati dari 10 hari. Jadi kita mendapatkan diskon 2% dari harga belinya. Yaitu harga belinya kan 250.000. Kita mendapatkan diskon sebesar 2%, yaitu sebesar 5.000. Nah, berarti utang dagangnya itu berkurang 250.000, dan kasnya kita itu juga ikut berkurang karena kita membayar barang yang udah kita beli. Karena tadi kita membeli barangnya secara kredit, maka kasnya kita juga berkurang sebesar 245, dan persediaan kita diskon yang kita dapatkan itu sebesar 5.000. Oke. Selanjutnya itu, tanggal 27 Juli menerima pelunasan piutang PT Sentosa tanggal 7 Juli hingga lunas. Berarti kita menerima uang. Berarti kas kita bertambah dan piutang dagang kita berkurang karena dia sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya dia, karena dia sudah membeli barang dari kita sebesar 300.000. Maka kas bertambah di debit dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 300.000. Nah, soal yang terakhir, 28 Juli menerima pelunasan piutang PT Sinar pada tanggal 8 Juli hingga lunas. Nah, berarti sama yang kayak sebelumnya, itu berarti kasnya kita bertambah dan piutang dagang kita berkurang karena dia sudah membayarnya. Nah, ini adalah jurnal umum dari perusahaan dagang. Sekarang kita akan membuat buku besar dan neraca saldo secara otomatis, yaitu dengan cara ini kita blok semua. Oh, sorry, ini kita belum membuat grand total atau total dari semuanya. Total dari semuanya sama dengan sum, buka kurung, ini kita blok semua sampai atas. Baru kita enter, ini sebelahnya juga, sum, kurung, ini kita blok semua sampai atas. Nah, dia akan balance karena berarti apa yang kita buat itu akunnya sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar secara otomatis. Ini kita blok dulu semua. Baru kita ke insert, kita pilih pivot table. Baru kita oke. Buku besar itu ada tanggal, debit, kredit, dan akun full. Lalu seperti biasanya, ini tanggalnya kita pindah di filter. Maka akan ada sum of debit dan sum of credit. Kita harus membuat, seperti biasa kita akan membuat saldo. Saldo debitnya. Gimana sih cara membuat saldo debitnya itu? Kita membuatnya dengan Oke, cara membuatnya itu kita harus mencari yang namanya pivot table analyze, lalu kita ke field item and set calculate field. Ini kita tulis dulu
saldo debit. Nah, mungkin seperti video-video saya sebelumnya, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus if. If, buka kurung, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Titik 2, 0. Enter. Nah, ini akan muncul saldo debitnya. Lalu yang kedua ini sama seperti yang tadi. Kita field account. Ini saldo kredit. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus if. Tetapi yang membedakan ini adalah jika tadi jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau yang ini adalah jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. 2. Lalu kita coba ulang. Jika kredit, enggak, kalau supaya memudahkan mengingatnya, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Titik 2, 0. Sorry, kok coba kita ulangi dulu. Ini calculated field dengan if kurung jika debit dikurangi kredit, titik 2 kredit dikurangi debit, titik 2. Nah, oke. Ini adalah kita ganti namanya saldo kredit. Ini adalah saldo debit. Oke. Selanjutnya ini dua boleh kita hide aja karena ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah saldo debit dan saldo kreditnya. Ini coba kita satu kas. Maka dia akan muncul ini kasnya. Oke, ini. Nah, contohnya seperti ini. Kasnya ada di tanggal 1, 7, 8, 11, dan seterusnya. Karena buku besar itu adalah satu akun satu table, maka ini tinggal kita copy paste. Kita copy, baru sini kita paste. Nah, ini tinggal kita pilih yang persediaan. Oke, nah itu akan otomatis tergantikan. Nah, selanjutnya ini sama juga kita akan copy, kita paste. Ini kita tinggal ganti piutang dagang. Oke. Baru ini kita ganti
Utang dagang. Selanjutnya ada modal. Habis modal itu ada penjualan. Penjualan, retro penjualan. Retro penjualan ada HPP. Oke. Setelah HPP ada beban sewa. Dan yang terakhir ada beban transport. Nah, ini dia adalah buku besar otomatis. Jadi misalnya kita mengganti di jurnal umum, maka buku besar di sini juga akan ikut terganti. Ini ada kas, persediaan, piutang dagang, utang dagang, modal, penjualan, retro penjualan, HPP, beban sewa, dan beban transport. Nah, ini adalah buku besar. Terus namanya buku besar. Yang kita lihat. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo kita tinggal ini kita copy, baru ini kita paste di sini. Ini kita tinggal select all. Sudah, baru ini akun poolnya kita pindah ke atas. Nah, inilah dia adalah apa saldo dari semuanya. Ini nah, tanggalnya yang pindah di atas, akun poolnya di bawah. Jadi tulis itu ada kas sebesar berapa gitu. Nah, tetapi kekurangannya dari neraca saldo ini adalah dia tidak bisa di grand total sendiri. Jadi ini saldo debitnya ini kita hide aja. Nah, ini totalnya saldo debit dan saldo kredit. Berarti ini kita tulis total. Ini sama dengan sum. Enter. Ini sama dengan sum. Nah, ini akan balance dua-duanya. Totalnya ini akan balance jika benar. Menjadi 7.755.000. Nah, neraca saldo sudah, sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu juga sama seperti ini. Jadi ini kita tinggal copy, baru kita paste. Wait. Ini tapi yang membedakannya ini adalah yang ada di laporan laba rugi ini adalah angka 4 dan 5 sampai 5. Jadi penjualan, data penjualan, HPP, beban sewa, beban transport. Oke. Ini berarti ini kita tadi tanggalnya kita pindah ke atas. Lalu ini duanya kita hide. Jadilah
seperti ini. Jadi kayak totalnya itu, grand totalnya itu ada di sini. Ini kalau kita coba, kita buat total dengan ini. Wait, kita buat dulu. Nah, ini menjadi sum dari masing-masing saldonya itu. Jadi kayak biarpun ada yang di kredit, dia tetap nanti jadi satu baris. Itu namanya sum of saldo waktu bulan Juli. Jadi ini kita buat hmm, kita akan membuat dengan penambahan, kita tambah aja satu persatu ya. Ini kita boleh hide. Ini karena sama semuanya saldonya. Ini kita hide. Nah, ini sama dengan sum bawah kurung gambar. Oke, kita ulang aja di sini sama dengan sum buka kurung ini ditambah semua. Jadi totalnya adalah 1.380.000, yaitu saldo dari penjualan, atau penjualan, HPP, beban sewa dan beban transport selama bulan Juli. Nah, selanjutnya itu kita membuat yang namanya laporan ekuitas pemilik. Nah, dari laporan ekuitas, oh ini screen salah, ekuitas pemilik. Modal yang tanggal 1 Juli, kita lihat tanggal 1 Juli apakah ada modal. Nah, tanggal 1 Juli ini kita ada modal sebesar 7 juta. Oke. Ini jadi sama dengan sini baru kita tulis modalnya 7. Oke. Nah, karena dari bulan sebelumnya kita belum ada transaksi, jadi yang 7 juta ini kita masuk ke dalam investasi karena tadi dia eh, berinvestasi kepada perusahaan tambang. Berarti ini investasinya sebesar 7 juta. Lalu laba netonya itu adalah ini 1.380.000. Berarti ini sama dengan laba neto. Oke. Prepay kita nggak ada sama sekali prepay. Kenaikan pada ekuitas juga enggak. Jadi kita kosongkan aja. Nah, berarti modal dari tanggal 31 Juli itu sama dengan investasi ditambah dengan laba neto. Jadi 8.308. Nah, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan.
Nah, laporan posisi keuangan ini ada aset lancar. Aset lancar itu contohnya kas, persediaan. Ini kita bisa lihat di database, yaitu ada kas, persediaan, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Itu karena masuk di aset. Ini semua masuk di aset. Berarti di laporan posisi keuangan ini yang kita masukkan adalah ini yang angka 1 karena mereka ada aset. Ini kita tinggal copy, baru kita pindah ke sini. Oke, ini tinggal. Nah, jadilah kita sudah memindah kasnya yang ada di neraca saldo sebesar, ini kita kasih titik dulu biar gampang, 5.780.000, persediaannya 1.245.000, dan yang terakhir piutang dagangnya itu 105.000. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Kita bisa lihat di database-nya ini. Apa sih liabilitas itu? Ada utang dagang, utang gaji, dan sewa dibayar di muka. Maka yang ada di neraca saldo itu adalah utang dagang aja. Berarti utang dagangnya kita copy, kita pindahkan di liabilitas. Tapi sama aja karena utang dagangnya ini 0. Jadi tidak akan ngaruh. Nah, yang terakhir itu adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini tadi ada, nah ini laporan ekuitas 8.380.000. Kita tinggal copy. Nah, oke, ini total asetnya bisa kita tambahin. Nah, berarti dari laporan posisi keuangannya ini tidak sama, berarti karena adanya terjadinya kerugian dari perusahaan ini. Jadi kayak total asetnya itu ada 7.130 pendapatannya, tetapi total liabilitas dan ekuitas pemiliknya itu 8.380. Jadi dia perusahaan ini dalam bulan Juli mengalami kerugian sebesar 1 jutaan lebih. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Ada membuat jurnal, buku besar secara otomatis, neraca saldo otomatis, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.